Ada beberapa hal yang perlu Anda hindari ketika Anda mau melakukan sidang skripsi. Apakah saja itu? Ayo kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini kita akan membahas hal-hal apa saja yang harus dihindari pada saat Anda mau sidang skripsi ya. Jadi prosesnya itu Anda akan memulai sidang skripsi. Nah, ini banyak hal yang terjadi yang saya alami ketika saya akan mau menyidang mahasiswa-mahasiswa yang sedang skripsi itu. Banyak kendala-kendala yang mereka sepertinya dianggap sepele sih ini, tapi sangat fatal karena bisa akan mempengaruhi nilai saudara ketika saudara sidang ya. Seringkali saya tekankan ke mahasiswa bahwa buatlah kesan baik terhadap dosen, baik itu dosen pembimbing maupun dosen penguji. Jangan sampai membuat kesan buruk yang Anda perlihatkan kepada dosen, baik itu dosen pembimbing maupun dosen penguji. Nah, ini penting karena akan mempengaruhi nilai saudara. Nah, apa saja yang harus saudara hindari pada saat Anda sidang skripsi? Yang pertama, ini yang sering fatal ini, baik mahasiswa-mahasiswa seringkali saya ingatkan. Jangan datang terlambat. Ya, banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang mungkin menganggap sepele sidang itu seperti apa sih. Nah, itu mereka seringkali datang terlambat loh, gitu. Jadi jangan sekali-sekali Anda datang terlambat. Pastikan Anda tiba di tempat sidang ya atau di kampus itu tepat waktu agar tidak mengganggu jadwal sidang ya. Jadi usahakan misalnya 30 menit atau 1 jam sebelum sidang itu akan dimulai, Anda sudah berada di lokasi tempat Anda akan melaksanakan sidang skripsi ataupun sidang proposal ya, semacam itu. Anda bisa meluangkan waktu-waktu sebelum dimulai sidang skripsi itu untuk belajar membaca-baca kembali skripsi-skripsi ataupun proposal saudara. Nah, ini yang seringkali terjadi di kebanyakan mahasiswa yang saya alami, kayak sepertinya mereka menganggap sepele gitu. Ya, padahal lulus nggak lulusnya itu ada di situ ya. Nah, kemudian Anda harus membawa ya persiapan yang diperlukan. Tetapi kalau menurut saya sebaiknya persiapan ini dilakukan 1 hari sebelum akan dilaksanakan sidang skripsi. Misalnya Anda harus memastikan semua bahan yang akan dibawa pada saat sidang, misalnya seperti skripsi, meskipun ya skripsi itu kan sudah Anda cetak juga dan sudah Anda berikan ke dosen penguji, tetapi Anda juga perlu harus membawa untuk saudara pelajari. Kemudian slide, pastikan slide itu bisa bila perlu Anda juga menyimpannya di Google Drive saudara. Anda kan punya email masing-masing ya, jadi Anda menyimpannya juga di Google Drive dan juga Anda menyimpannya juga di flash disk. Ya, jadi kalau misalnya sewaktu-waktu di flash disk itu tidak bisa terbaca, Anda bisa ngambil langsung di Google Drive. Itu yang terpenting ya. Dan juga alat-alat tulis seperti pulpen dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga itu jangan membaca skripsi pada saat Anda sidang ya. Pada saat sidang berlangsung itu jangan Anda baca skripsinya. Tetapi usahakan Anda itu menyampaikan ide-ide yang terkandung di dalam skripsi tersebut. Makanya itulah gunanya kenapa PowerPoint itu tidak bisa Anda copy paste dari skripsi saudara kemudian Anda bawa ke PowerPoint itu ya. Yang namanya PowerPoint itu adalah inti-intinya yang Anda saja sampaikan. Jadi seringkali juga saya sampaikan bahwa kalau Anda tidak bisa menjawab ya, yang sekiranya Anda tidak bisa menguasai, yang kemungkinan Anda prediksi bahwa oh ini akan muncul ditanyakan nih, jangan Anda jangan Anda paste di PowerPoint saudara. Kenapa demikian? Karena dosen penguji itu akan lebih banyak fokus ke PowerPoint saudara sehingga lebih banyak akan menanyakan hal-hal yang berada di PowerPoint saudara. Jadi kalau yang di buku skripsi saudara itu ataupun di proposal saudara yang Anda rasa tidak terlalu penting ya, tidak Anda kuasai, sebaiknya jangan dibawa ke PowerPoint ya. Dibiarkan aja di buku skripsi itu. Artinya jangan di paste untuk menghindari pertanyaan yang Anda kemungkinan tidak bisa jawab gitu. Jadi yang Anda sampaikan itu adalah DID ya, secara garis besar yang ada di skripsi saudara ya. Kemudian Anda tampilkan di
PowerPoint. Usahakan juga PowerPoint-nya adalah PowerPoint yang menarik. Jangan Anda gunakan PowerPoint bawaan dari laptop saudara, dari Microsoft ya. Karena kenapa demikian? Ada loh nilainya ya. Ketika Anda itu menampilkan bentuk presentasi slide yang bagus ya, semacam itu. Kemudian yang keempat itu Anda bisa menghindari ya pertanyaan-pertanyaan yang tidak pasti ya. Kenapa demikian? Banyak dosen pembimbing itu menanyakan segala sesuatunya itu tidak ada di dalam buku skripsi. Tetapi mungkin selama Anda kuliah mulai dari semester 1 sampai semester sekian itu, Anda akan menemukan ilmu tersebut ya, sehingga dia mau mengulang atau mau menguji saudara, Anda masih ingat nggak dengan misalnya mata kuliah ini, meskipun itu di luar dari skripsi ya. Jadi kebanyakan dosen itu juga bertanya tentang hal-hal di luar dari skripsi, tetapi itu normal ya, normal. Jadi hindari pertanyaan-pertanyaan yang tidak pasti. Nanti jika Anda tidak yakin ya menjawab atas pertanyaan tersebut, ya sebaiknya Anda mencoba untuk menjawabnya ya, mencoba untuk menjawabnya aja. Sebaiknya coba untuk menjelaskan bahwa saya akan mencari tahu jawaban tersebut lebih dalam lagi jikalau jawaban saya itu belum mewakili dari pertanyaan atau belum menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Ibu dosen, semacam itu. Jadi Anda jawab aja dulu, kemudian diakhiri dengan kalimat seperti ini: saya akan mencoba menjelaskan atau mencari tahu lebih lanjut jika apa yang saya sampaikan ini belum bisa mewakili atau belum bisa menjawab pertanyaan dari Bapak ataupun Ibu, semacam itu. Akhiri kalimat semacam itu ya. Kemudian yang kelima, kalau menurut saya begini, yang kelima itu jangan memotong pertanyaan yang diajukan oleh dosen penguji. Jadi selesaikan dulu, biarkan dulu dosen penguji menyelesaikan pertanyaannya, nanti ada waktunya Anda untuk menjawab. Nah, kebanyakan mahasiswa itu mungkin karena ini ya, dia terlalu bersemangat, terlalu emosional, sehingga dia kepingin menyelesaikan lebih cepat di sidangnya. Tidak semacam itu. Jadi jangan terlalu emosional ya. Usahakan tetap tenang dan tidak terlalu ya menggebu-gebu lah pada saat sidang. Terutama jangan sampai Anda memotong pertanyaan dari dosen atau pembicaraan dari dosen penguji ya. Jadi kalau misalnya Anda mendapatkan pertanyaan yang sulit ataupun tidak sesuai dengan harapan saudara, ya ini akan membuat Anda itu gagal fokus ya, gagal fokus dan menjawab pertanyaan dengan tidak baik. Nah, oleh karena itu jangan terlalu over confidence ya, jangan terlalu over emosional ya, santai saja lah gitu ya, santai saja. Kalau saya biasanya punya prinsip begini dulu, paling saya di sidang 1 atau 1,5 jam lah, biasanya punya prinsip semacam itu dulu ya. Nggak akan pernah ada sidang yang sampai 1 hari gitu, nggak ada. Asalkan Anda bisa yakin bahwa kalau saya menguasai materi skripsi saya bisa lulus. Terkait dengan lamat atau tidaknya sidang itu nanti urusan belakangan, biasanya seperti itu ya, prinsipnya semacam itu. Kemudian yang terpenting yang keenam itu adalah Anda harus selalu bersikap sopan dan hormat kepada dosen ya yang hadir. Biasanya Anda ketika diberikan untuk membuka sidang tersebut, ya jangan segan-segan, atau Anda harus memulainya dengan kalimat-kalimat yang sopan ya. Misalnya yang saya hormati Dewan Penguji, yang saya hormati adik-adik kelas, kalau ada ya adik-adik kelasnya yang hadir ya, semacam itu. Ya, terima kasih atas kehadirannya dan kesediaannya untuk menguji saya pada sidang skripsi ataupun sidang proposal. Nah, semacam itu. Anda harus menggunakan kalimat-kalimat yang sopan. Pastikan bahwa sikap sopan dan hormat kepada semua orang itu harus hadir pada saat sidang, masuk pada saat pada saat sidang lah, anggota penguji yang lainnya maupun ke teman-teman kelas ya, menunjukkan bahwa Anda itu memiliki sikap yang profesional. Oke, terima kasih. Ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang lagi akan sidang skripsi. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel saya ini dengan menonton video-videonya secara full. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mau diajukan, Anda bisa langsung berkomentar di kolom komentar pada video ini ataupun di video-video yang lain, ataupun bisa langsung DM ke Instagram saya ataupun ke Facebook saya. Insya Allah saya selalu menjawabnya. Banyak kok mahasiswa yang selama ini saya jawab pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih, sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.